Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman pada sehat semua kan? Nah, teman-teman kan lagi menjalankan ibadah puasa nih. Teman-teman tahu nggak sih apa arti ibadah puasa itu sebenarnya? Nah, pada kesempatan ini saya dan teman-teman saya dari MIPA ingin menjelaskan ke kalian apa sih itu arti puasa sebenarnya. Penasaran kan? Simak videonya ya. Apa sih arti dari puasa bagi orang Islam? Puasa bagi orang Islam atau saum artinya adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim, berpuasa atau saum merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Saum secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Dalil untuk berpuasa sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Dengan berpuasa secara tidak langsung kita melatih diri kita sendiri untuk menghindari diri dari melakukan hal-hal negatif yang dapat merusak dan merugikan. Contoh dari hal-hal negatif ini tuh seperti mencuri, berbohong, berburuk sangka, beriri dengki, dan lainnya. Puasa itu terbagi menjadi dua di dalam agama Islam. Yang pertama itu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu adalah puasa atau saum yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam, yang mana jika dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Seperti contohnya adalah puasa Ramadan. Sedangkan puasa sunnah adalah suatu amalan yang dapat digunakan untuk mengisi kekurangan amalan wajib. Selain itu pula, sunnah dapat mengangkat derajat seseorang hingga menjadi wali Allah yang terdepan atau asobikun al-muqarrabun. Jadi, puasa wajib dibagi menjadi 4. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan dilaksanakan setahun sekali, tepatnya di bulan Ramadan. Puasa ini menjadi cerminan dari rukun Islam yang keempat. Perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan sendiri baru muncul pada tahun kedua Hijriah, di mana setelah Nabi mulai berangkat hijrah ke Madinah. Hukum dari menjalankan ibadah puasa Ramadan yaitu fardu ain, atau bahasa lebih mudahnya yaitu hukum dari menjalankan ibadah puasa Ramadan sama saja dengan hukum menjalankan ibadah sholat wajib. Nah, artinya bagi orang muslimin tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan. Nah, kalau meninggalkan berarti dia harus berhutang. Bagaimana untuk melunasi hutangnya? Yaitu dengan berpuasa di lain hari. Nah, itu namanya puasa qadha. Nah, untuk puasa qadha akan dijelaskan di segmen berikutnya. Yang kedua adalah puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang dilakukan seseorang untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan karena suatu halangan atau uzur dan telah terlewati waktunya. Contoh, ketika seseorang meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan suatu halangan seperti sakit, haid, dan lain-lain, maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk menggantinya atau mengqadanya pada bulan lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Adapun dalil melaksanakan puasa qadha yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Puasa nazar adalah puasa yang dikerjakan karena nazar atau janji yang pernah diucapkan sebelumnya. Nazar yang di sini yang dimaksud adalah keinginan yang bersifat positif atau baik. Nah, puasa nazar ini wajib dikerjakan bila keinginan atau nazarnya telah tercapai atau terpenuhi. Contoh dari puasa nazar adalah ketika kita bercita-cita atau bernazar ketika kita bisa naik kelas dan mendapatkan peringkat 10 besar. Maka kita akan menjalankan ibadah puasa selama 3 hari berturut-turut. Maka ketika cita-cita kita bisa terwujud, menjalankan ibadah puasa selama 3 hari berturut-turut itu akan menjadi sebuah kewajiban.
Puasa sunnah dibagi menjadi 1. Puasa Senin Kamis. Ibadah puasa ini paling sering didengar dan paling umum. Puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis ini merupakan ibadah puasa sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Puasa Daud. Puasa Daud dikatakan sebagai puasa sunnah yang paling berat. Ibadah ini dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Caranya yakni dengan melakukan selang-seling dalam berpuasa, sehari berpuasa dan sehari tidak. Puasa Daud juga merupakan puasa yang sunnah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa Daud dilakukan hampir setiap hari, Rasulullah tidak menganjurkan kita untuk menambah puasa sunnah lainnya jika sudah melakukan puasa Daud. Puasa Syawal. Seperti namanya, puasa sunnah ini dilakukan pada bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan. Puasa ini dilakukan sebanyak 6 hari, boleh berturut-turut, boleh tidak. Keutamaan lainnya disebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sauban, bekas budak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka ia telah menyempurnakan puasa setahun penuh. Karena siapa saja yang telah melakukan kebaikan, maka akan dibalas 10 kebaikan yang sama besarnya." Selanjutnya yaitu puasa Zulhijjah. Nah, puasa Zulhijjah ini merupakan ibadah puasa sunnah yang dilakukan sebanyak 10 hari di bulan Zulhijjah, di mana 9 harinya itu dilaksanakan yaitu di hari pertama di bulan Zulhijjah, dan hari ke-10-nya itu dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan hari raya kurban. Nah, tetapi kita hanya diminta untuk berpuasa hingga selesai melaksanakan sholat hari raya. Setelahnya, kita tidak diperbolehkan melanjutkan puasa karena hukumnya menjadi haram. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu puasa Muharram. Puasa Muharram pada dasarnya adalah sebutan untuk semua ibadah puasa sunnah yang kita lakukan pada saat bulan Muharram. Pada zaman dahulu, umat Yahudi dan Nasrani juga melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram ini. Dan agar ibadah kita tidak sama dengan mereka, Rasulullah lantas memerintahkan kita untuk mengiringi puasa Asyura ini dengan tambahan puasa, baik itu sehari sebelumnya maupun sehari setelahnya. Ini merupakan bagian dari puasa Muharram. Syarat wajib puasa adalah syarat yang menyebabkan seseorang dihukumi untuk wajib melaksanakan ibadah puasa. Nah, di antaranya syarat wajibnya ini adalah berakal, balik atau sudah dewasa, dan yang terakhir adalah mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Syarat sah puasa tentu berbeda dengan syarat wajib puasa. Artinya syarat sah puasa ini adalah syarat yang menyebabkan ibadah puasa menjadi sah secara syarat atau aturan yang berlaku. Untuk syarat sah antara lain adalah yang pertama, beragama Islam. Kedua, mumayyiz, yang artinya bisa dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dan suci dari haid bagi yang perempuan, dan juga mengetahui waktu-waktu berpuasa yang diwajibkan, yang disunahkan, atau diharamkan saat pada puasa. Rukun puasa. Rukun puasa terdiri dari 2 hal. Yang pertama, niat puasa. Niat dalam berpuasa Ramadan tentu dilakukan pada malam harinya sebelum terbit fajar. Adapun doa niat puasa yaitu nawaitu shoma godin an ada'i fardi syahri ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang pertama, makan dan minum dengan disengaja. Jika tidak disengaja atau lupa, maka puasa tidak akan batal. Yang kedua, berhubungan suami istri atau jima pada siang hari. Yang ketiga, muntah dengan dibuat-buat atau disengaja. Jika tidak disengaja, maka puasa tidak akan batal. Yang keempat, hilang akal, seperti gila, ayan, atau sakit jiwa.
Yang kelima, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang keenam, keluar mani dengan disengaja karena memandang lawan jenis dengan nafsu birahi. Yang ketujuh, murtad atau keluar dari agama Islam. Orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa. 1. Orang yang sedang sakit. Artinya, jika orang tersebut berpuasa, maka akan memiliki dampak buruk terhadap sakitnya. Orang yang sedang sakit ini wajib mengganti puasanya ketika sudah sembuh. Selanjutnya adalah musyafir. Musyafir adalah orang yang sedang berada dalam kondisi berpergian jauh dengan tujuan yang baik. Maka orang ini wajib mengganti puasanya di lain hari atau bisa dengan puasa qada. Wanita yang sedang hamil atau menyusui. Hukum bagi wanita yang sedang hamil ini sama seperti hukumnya dengan orang yang sakit. Maksudnya wajib mengganti puasanya pada hari yang lain. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa wanita yang seperti ini hukumnya adalah membayar fidyah. Orang yang berumur cukup lanjut usia dan juga orang yang bersakit kepanjangan, orang-orang ini tidak diwajibkan untuk mengganti puasa di hari lain. Tapi cukup dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin berupa 3/4 beras atau makanan dengan lauk yang cukup untuk membuat perut mereka kenyang. Adapun hari-hari yang diharamkan bagi kita untuk berpuasa. Yang pertama adalah pada tanggal 1 bulan Syawal atau pada hari raya Idul Fitri. 2 adalah pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau pada hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga adalah pada hari Tasyrik atau pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Selanjutnya ada hikmah puasa. Hikmah dalam menjalankan puasa tentu sangat banyak. Berikut beberapa hikmah dalam menjalankan puasa. Yang pertama, menjadikan seseorang untuk lebih giat meningkatkan iman dan takwa serta meningkatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan sikap solidaritas kepada sesama manusia, terlebih kepada kaum fakir miskin. Yang ketiga, menjadikan seseorang untuk lebih bersabar, menahan hawa nafsu, serta mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, ada lagi beberapa hikmah dari kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama ialah memaksimalkan organ tubuh seperti lambung, usus, dan lainnya dalam mengolah dan mencerna makanan, sehingga sari-sari makanan terserap hingga sempurna. Yang kedua ialah menjadikan tubuh manusia menjadi fit dan juga sehat. Yang ketiga adalah mendidik seseorang bersifat jujur dan terhindar dari sifat kebohongan. Karena jika kita bohong pada saat bulan puasa, tentunya kita tidak akan mendapat pahala. Itu saja penjelasan dari kami tentang pengertian dari ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.